Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islami Puanggi ya. Semoga hari ini atau seterusnya ya teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu ya pendeta besar ya, pemimpin gereja ya, yang melihat pertama kali tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad ya. Beliau adalah pendeta Bakhir ya. Dia adalah tokoh yang dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya. Dia adalah seorang Yahudi ya, yang menjadi rahib Kristen Restorian ya teman-teman, yang melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, tinggal di kota Busra atau lebih tepatnya selatan dari negara Syam ya. Nabi Muhammad kecil itu pada usia 8 sampai 12 tahun itu ikut hidup tinggal bersama pamannya yang kita kenal dengan Abu Thalib ya teman-teman ya. Nah, Nabi Muhammad sedari kecil teman-teman ya, walaupun belum diangkat oleh Allah menjadi Rasul, ini sudah perangainya Masya Allah ya. Jadi anaknya paman Abu Thalib ini banyak, tapi Nabi Muhammad kecil ini sangat manis, tidak pernah berebut makanan, dia selalu mengalah di pojokan. Bahkan paman dan istrinya ini sampai bilang, wahai pasanganku ya Abu Thalib, ponakanmu ini luar biasa gitu kan. Jadi istrinya ini sangat sayang pada Nabi Muhammad SAW ya. Sampai suatu ketika pamannya Abu Thalib ini akan berdagang ke negara Syam ya. Nabi Muhammad kecil ini merengek ya, yang di usianya 12 tahun ini ya, ingin ikut pamannya untuk berdagang. Nah, gak pernah nih Nabi Muhammad kayak begini ke pamannya Abu Thalib ya. Saking merengeknya sampai menggantungkan badannya ke pamannya, baju pamannya ya teman-teman ya. Akhirnya sang paman ini, Abu Thalib ini, bermusyawarah kepada istrinya. Kata istrinya, ya sudahlah, ajaklah ya Muhammad ini, ajak ya kan, karena dia belum pernah begini. Oke, diajak. Bersamaan dengan kafilah itu, bahasa mudahnya teman-teman ya, barisan unta, biasanya untanya itu lebih dari 4 atau 5 orang ya teman-teman, berbaris gitu ya. Karena kebetulan paman dari Nabi Muhammad SAW adalah seorang saudagar juga ya, Abu Thalib. Karena memang keturunan Nabi Muhammad ini, Quraisy ini adalah orang-orang yang terpuji ya secara dunia dan akhirati. Nah, sampai yang memasuki kota Syam ya teman-teman ya, seorang pendeta nih ya, dari kejauhan tuh ya, pendeta Bahra ini, dia bilang ya kan, akan ada peristiwa besar nih hari ini kan ya. Nah, dari jauh nih ya, dari jauh sekali dilihat ya, amat sangat berbeda nih kafilah atau barisan-barisan untanya yang ada Nabi Muhammad SAW dengan barisan unta pedagang Arab lain ya. Awan-awan itu menaungi barisan unta dari Nabi Muhammad dan pamannya Abu Thalib ya. Pendeta Bahira ini terus melihat dari arah jendela gerejanya ya. Memang dia menunggu karena memang sudah ada ya di Injil itu ya kabar bahwa akan ada nabi terakhir, nabi penutup yang memiliki rahmatan lil alamin. Jadi pendeta Bahira ini yang merupakan pendeta pimpinan ya dari gerejanya menunggu. Ya makanya setiap ada kafilah dari Arab Saudi dia lihat ya kan, mana nih satu persatu dia perhatikan dengan seksama, nggak pernah bosan dari sisi pinggir jendela gereja itu ya. Nah, sampai suatu ketika ya, paman Nabi Muhammad ini bersama khalifah-khalifah lain ya, ini beristirahat persis di sebelah gereja ya, tempat Bakhirah berdakwah juga ya secara rohani Kristen ya. Masya Allahnya ya, deretan kurma yang bersebelahan dengan gereja ya dari Bakhirah ini, semua menundukkan dahan-dahannya, seolah-olah seraya ikut merahmati rahmat Allah, bahwa yang di bawahnya ini, yang dinaungi di pohon kurma ini, bukan orang yang sembarangan. Masya Allah ya teman-teman ya. Jadi sampai sekarang ya teman-teman ya, Masya Allah, masih ada sisa puing dari gereja pendeta Bahira ini. Silakan kalian buka sumber-sumber di internet ya. Artinya semua sejarah tentang Islam, tentang keislaman ini ada faktanya ya teman-teman ya. Nah, akhirnya keluarlah pendeta Bahira ini menuju luar pintu jendela ya, dilihat sebelah kafilah ini. Dia lihat langit
dia lihat awan yang teduh menaungi kafilah ini. Dalam hati dia, ini mungkin salah satunya ada nabi terakhir ya. Lihat satu-satu wajah Arab kafilah ini ya, yang ada pamannya Nabi Muhammad SAW. Lihat juga ya ke kanan dan ke kiri, naungan-naungan yang teduh sekali ya, berbeda nih sama barisan kafilah yang lainnya. Ditanya sama paman Nabi Muhammad SAW, wahai pendeta, ya kan, sedang mencari apa Anda, ya kan? Jelaskan bahwa saya ini mendapat kabar dari Injil yang saya baca bahwa akan ada nabi terakhir, nabi penutup dan nabi akhir zaman, ya kan? Tapi tidak mungkin ada di dalam barisan ini, kata paman Abu Thalib. Ya, katanya. Akhirnya karena suasana lapar ya, dari perjalanan jauh ya, paman Abu Thalib beserta rombongan memutuskan untuk makan. Dan di Arab Saudi ya, zaman dulu jika ada anak kecil ikut makan bareng ya bersama dengan orang dewasa, itu dianggap aib, itu jahil ya, bodoh ya. Itu sebelum Nabi Muhammad dikutuskan untuk menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, akhirnya datanya bingung nih, kok nggak ada ya yang saya maksudkan ini ya, yang di Injil ada gitu ya. Terus di mana nabi yang saya maksud ini gitu ya, yang saya cari. Akhirnya gini, pendeta Bahira bertanya kepada paman Nabi Muhammad SAW, wahai saudara ya kan, apakah ada ya anggota kafilah lain yang tidak ikut makan bersamamu? Sang paman ini Abu Thalib menjawab, ada ponakan saya namanya Muhammad, kan. Kenapa tidak diberikan makan, kata pendetanya? Ya karena dia masih kecil, yang merupakan aib gitu kan bagi orang Arab. Oh, bolehkah saya lihat Muhammad itu? Boleh, panggil Muhammad sini, kan ya. Nabi Muhammad SAW kecil ini keluar dari belakang barisan kurma itu ya, karena memang dia tidak makan setelah paman-paman dan rombongan lainnya makan. Masya Allah, betapa terkejutnya pendeta Bahira ini melihat Nabi Muhammad, karena semua betapa terkejutnya Bahira ini pasti panggil Muhammad keluar dari barisan belakang itu ya teman-teman ya. Kurmanya semua yang ditandakan sebagai nabi akhir ini ada di Muhammad kecil ini ya. Dari bentuk alisnya ya, matanya ya kan, kesolehannya, senyumnya. Jadi Masya Allah, Nabi Muhammad SAW ini, semua nabi tambah, tapi Nabi Muhammad SAW ini Masya Allah ya, benar-benar Masya Allah ya, benar-benar makhluk manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti wahirlah ini nanti yang akan menjadi nabi akhir zaman. Mendengar ucapan pendeta Bahira ini, menggigillah ya badan dari paman Abu Thalib. Masya Allah, dari sini saya akan menyimpulkan teman-teman ya, bahwa Allah itu maha besar ya. Tidak ada istilah kafir mengkafirkan, tidak ada ya. Rahmatan lil alamin itu nyata teman-teman ya. Buktinya apa? Jelas. Agama lain ya, pimpinan agama lain, pendeta lain ya, memberi kabar indah bahwa akan datang nabi akhir zaman, karena memang benar tuntutannya itu ya. Semua agama itu memiliki nabi masing-masing, dan kita Nabi Muhammad SAW umat Islam ini di akhir, tapi ingat paling sempurna. Masya Allah. Jadi dari sini kita banyak belajar ya teman-teman, untuk menghargai saling mentoleransi apapun ya semuanya, karena balik lagi Islam adalah rahmatan lil alamin. Jadi cinta akan kedamaian ya, Masya Allah. Dari situlah Bahira atau pendeta Bahira memutuskan untuk berpindah menjadi Muslim. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, sampai di sini juga ya teman-teman ya perjumpaan kita. Semoga kisah tentang pendeta Bahira ini menyadarkan kita bahwa tentang pentingnya arti toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Jadilah muslim dan muslimah yang dicintai. Jadilah contoh bagi agama lain bahwa Islam itu benar-benar indah, Masya Allah ya, dan mencintai kedamaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.